Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang. Pertama, kita pahami dulu pengertiannya. Distribusi peluang adalah daftar semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan acak beserta peluang masing-masing hasil tersebut. Contohnya, saat kita melempar dua dadu, semua kemungkinan pasangan angka yang muncul 1,1, 1,2, 1,3 dan sampai 6,6. Itulah yang disebut ruang sampel. Jumlah seluruh kemungkinan hasilnya ada 36 dan semuanya memiliki peluang yang sama. Distribusi peluang berbeda dengan ruang sampel karena hasilnya harus berupa angka tertentu dan setiap hasil harus memiliki nilai peluangnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus peluang. Jika NS adalah jumlah seluruh kemungkinan hasil, NA adalah jumlah hasil yang kita inginkan, dan semua hasil memiliki kemungkinan yang sama, maka peluang suatu kejadian dirumuskan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A bagi N dalam kurung S. Artinya, peluang suatu kejadian sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kemungkinan hasil. Contohnya nih, misalnya kita melempar satu dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N dalam kurung S sama dengan 6. Jika kejadian A adalah muncul angka genap 2, 4, dan 6, maka N dalam kurung A sama dengan 3, sehingga peluangnya P dalam kurung A sama dengan 3/6, kita sederhanakan menjadi 1/2. Artinya peluang muncul angka genap adalah setengah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penerapan distribusi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Distribusi peluang digunakan untuk menganalisis hasil dari suatu percobaan acak. Misalnya, saat kita melempar dadu atau uang logam. Dengan memahami peluang, kita bisa memprediksi kemungkinan yang paling besar terjadi. Dan ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya nih, pada pelemparan dua uang logam, kita bisa menentukan peluang munculnya 2 gambar, 1 gambar, atau tidak ada gambar. Contoh lainnya adalah menentukan distribusi peluang dari selisih 2 dadu saat dilempar. Sekarang kita bahas fakta-fakta penting dalam peluang. Pertama, nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1. Jika peluangnya mendekati 1, artinya kejadian itu sangat mungkin terjadi. Jika peluangnya mendekati 0, artinya kejadian itu hampir tidak mungkin terjadi. Kedua, kejadian pasti memiliki peluang 1. Misalnya, saat melempar dadu, pasti akan muncul angka antara 1 sampai 6. Ketiga, kejadian mustahil memiliki peluang 0. Contohnya, muncul angka 7 saat melempar dadu, karena itu tidak mungkin terjadi. Fakta berikutnya, jumlah seluruh peluang dalam suatu distribusi peluang adalah 1. Artinya, semua kemungkinan hasil jika dijumlahkan, peluangnya akan selalu bernilai 1. Dan terakhir, jika semua hasil memiliki kemungkinan yang sama, maka peluang suatu kejadian dapat dihitung dengan rumus P dalam kurung kejadian sama dengan banyak hasil yang diinginkan dibagi banyak hasil yang mungkin. Oke, sekarang kita bahas contoh distribusi peluangnya ya. Misalnya, kita melempar 2 buah dadu. Setiap dadu punya angka 1 sampai 6. Artinya, kalau 2 dadu dilempar, jumlah kemungkinan hasilnya ada 6 dikali 6 sama dengan 36 kemungkinan. Dan semua hasil itu peluangnya sama besar. Nah, sekarang kita ambil contoh kejadian tertentu. Misalnya kita mau cari peluang jumlah mata dadu yang muncul adalah 11. Coba kita pikirkan, angka 11 bisa muncul dari pasangan mana saja. Ternyata hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 5,6 dan 6,5. Kalau dilihat di tabel ruang sampel, 2 pasangan ini ditunjukkan oleh 2 kotak yang diarsir.
Berarti banyak kejadian yang diinginkan sama dengan 2, banyak seluruh kemungkinan hasil sama dengan 36. Maka peluangnya P dalam kurung 11 sama dengan 2/36 bisa kita sederhanakan menjadi 1/18. Jadi peluang muncul jumlah 11 saat melempar dua buah dadu adalah 1/18. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Soalnya berbunyi, berapa peluang muncul jumlah mata dadu tidak lebih dari 9? Tidak lebih dari 9 artinya kurang dari atau sama dengan 9. Jadi jumlah yang muncul adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalau kita lihat di tabel ruang sampel bagian yang diarsir coklat adalah semua pasangan dadu yang jumlahnya kurang dari sama dengan 9. Sedangkan kotak putih adalah pasangan yang jumlahnya 10, 11, dan 12. Jadi tidak termasuk. Contohnya 4,6 jumlahnya 10 tidak masuk, 5,6 jumlahnya 11 tidak masuk, 6,6 jumlahnya 12 juga tidak masuk karena semuanya lebih dari 9. Sekarang kita hitung jumlah kotak yang diarsir. Kalau kita hitung baris demi baris, maka baris 1 ada 6 kotak yang memenuhi, baris 2 ada 6 kotak, baris 3 ada 6 kotak, baris 4 ada 5 kotak, baris 5 ada 4 kotak, baris 6 ada 3 kotak. Kalau dijumlahkan, totalnya ada 30 kotak. Artinya banyak kejadian yang diinginkan sama dengan 30, banyak seluruh kemungkinan 36. Maka peluangnya P dalam kurung jumlah kurang dari sama dengan 9 sama dengan 30/36 bisa kita sederhanakan menjadi 5/6. Nah, itu tadi penjelasan tentang distribusi peluang mulai dari pengertian, rumus, contoh soal, sampai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa ya.